Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran Ustaz suaranya? Ya, kedengaran. Videonya enggak ini ya, enggak aktif ya. Ya, Ustaz Rani videonya diem. Tapi suaranya jelas. Jelas Ustaz. Tapi videonya nggak bisa ya. Bisa harusnya Ustaz. Udah dipencet yang icon videonya itu. Ustadz pakai laptop, Ya, pas start video ikonnya itu ada tanda panah, itu dipilih dulu kamera yang mau dipakai yang mana. gambarnya agak rumah. Iya, sudah keluar sekarang, Ustadz. Bisa dimulai insya Allah. Kepada moderator. Masih belum pada mumpung ini Ustaz. Udah. Kita mulai saja atau tunggu yang lain? Udah, kita mulai saja Ustaz. Ya,
Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa diperkenankan oleh Allah untuk berkumpul dalam kajian virtual yang semoga yang hadir pada malam hari ini Allah berkahi hidupannya, Allah rahmati keluarganya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pokok-pokok ajaran Islam yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Roni Abu Salim. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Khair. Kita mulai langsung saja Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Salawatullahi rabbina alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini nikmat Allah Subhanahu wa taala masih terus tercucur kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita berbagai macam nikmat yang banyak tentunya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Di kesempatan malam ini, insya Allah kita akan membahas tentang sekian banyak pokok-pokok yang ada dalam agama kita dan yang mana ini juga merupakan materi dalam tarbiyah Islamiyah. Dan yang akan kita bicarakan adalah hal yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Ya. Sebagaimana kita maklum bersama, ya. Suaranya terputus? Tidak Ustadz, lancar. Ya, baik. Ya, sebagaimana kita maklum bersama bahwa agama kita adalah agama yang sangat memperhatikan masalah akhlak atau adab. Ya. Maka kita dapati di dalam ayat yang cukup banyak di dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kita dapati ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak ini, dengan adab ini. Demikian juga Nabi SAW banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Di dalam ayat umpamanya kita dapati dalam ayat dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan seterusnya. Allah katakan wa'budullah, dan sembahlah oleh kalian Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wa bidzil qurba, demikian juga berbuat baik kepada
orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan kepada tetangga yang memiliki kerabatan. Wa jaril junubi, dan kepada tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, dan seterusnya. Kalau kita lihat setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengesakannya, maka kelanjutannya adalah perintah untuk berakhlak kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang miskin, yatim, dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita lihat perintah untuk berakhlak atau beradab ini, Allah Subhanahu wa taala tetapkan perintahnya setelah perintah untuk mengesahkan Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan ini adalah pokok agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul agar manusia mentauhidkan Allah, agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan mereka, agar manusia menjauhi kesyirikan. Kemudian untuk itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, menurunkan Al-Qur'an dalam rangka mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pokok. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk berakhlak. Diawali dengan berakhlak kepada kedua orang tua, kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ya, kepada jiran dan seterusnya. Maka kalau perintah untuk berakhlak ini ditempatkan setelah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan akhlak dan adab di dalam agama kita. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi tugas para nabi dan rasul, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping memerangi kesyirikan, mengajak manusia untuk menegakkan tauhid, juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan akhlak ini menjadi ukuran kesempurnaan iman kita. Nabi SAW mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Ya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya semakin baik akhlak seseorang, maka hal ini menunjukkan sempurnanya keimanan dia. Ya. Kita masih ingat tentang kisah seorang wanita yang ahli ibadah. Dia selalu menjaga qiyamul lail, tahajud, membaca Al-Quran dan saum. Akan tetapi kemudian disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ia tidak bisa mengendalikan lisannya, bahwasannya lisannya tajam terhadap tetangga-tangganya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Hiya finnar," dia di neraka. Ya. Jadi seolah-olah amal soleh yang sedemikian banyak itu tidak memiliki faidah ketika akhlaknya buruk di hadapan manusia. Maka kita dapati juga ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengaitkan antara iman dengan akhlak, ya, mengaitkan antara iman dengan akhlak. Umpamanya Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu ini akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Berkata dan yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik maka dia diam. Ini juga akhlak, ya. Ini juga akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tangganya.
Maka kembali ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan kaitan antara iman dengan akhlak. Ya. Maka akhlak atau adab adalah perkara yang paling penting untuk kita pelajari. Ya. Oleh sebab itu kita dapati ucapan dari para salafus soleh yang banyak berkaitan dengan adab ini, ya, atau akhlak ini. Ya. Bedanya akhlak dengan adab, kalau akhlak itu buah dari amal soleh, buah dari ibadah, buah dari akidah, buah dari keimanan, ya. Sementara adab itu adalah kebaikan yang untuk mendapatkannya seseorang itu berlatih, ya, membiasakan diri. Jadi kebaikan yang diperoleh oleh seseorang setelah ia melatih dirinya untuk mendapatkannya. Adapun akhlak adalah kebaikan, satu hal yang ma'ruf yang dia miliki sebagai buah dari keimanannya, sebagai buah dari ibadahnya. Kita dapati ungkapan-ungkapan para salafus saleh, umpamanya Imam Malik rahimahullah berkaitan dengan adab ini, beliau mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah oleh kalian adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Ya, ilmu ini perkara yang utama. Ilmu ini perkara yang amat sangat penting, ya. Akan tetapi adab harus didahulukan sebelum seseorang itu menuntut ilmu. Karena khawatir, ya, seorang menuntut ilmu sementara dia belum mempelajari adab, kelak setelah dia memiliki banyak ilmu menjadi orang yang tidak memiliki adab, ya, dengan kesombongannya dan seterusnya karena ilmunya. Bahkan sebagian ulama diantaranya misalnya Ibnu Mubarak mengatakan ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilm 20 aman. Beliau mengatakan aku ini belajar atau kami belajar adab 30 tahun dan kami mempelajari ilmu 20 tahun. Ibnu Mubarak mengatakan kami ini belajar adab 30 tahun baru kemudian belajar ilmu 20 tahun. Waktu yang ia gunakan untuk mempelajari adab itu lebih banyak, lebih panjang daripada waktu yang dia gunakan untuk mempelajari ilmu. Ya, kenapa demikian? Karena dengan adablah ilmu itu bisa mendatangkan keberkahan. Ya, bisa mendatangkan keberkahan. Dan sebaliknya, seseorang menuntut ilmu sementara dia jauh dari adab-adab yang mulia, maka dikhawatirkan ilmunya tidak mendatangkan kebaikan, bahkan sebaliknya ilmunya bisa menyeretnya kepada kerusakan atau keburukan, ya, dengan entah itu sombong, ya, yang lahir karena ilmu itu, kemudian riya, ya, berharap dunia dan seterusnya, dikarenakan tidak adanya adab sebelum ia menuntut ilmu. Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka para ulama dulu mempelajari petunjuk, maksudnya adalah adab di sini, sebagaimana mereka ya mempelajari ilmu. Ulama-ulama terdahulu mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Makhlad bin Abul Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, yang mengatakan nahnu ila katsirin minal adab ahwaj minna ila katsirin minal hadits. Kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis, ya. Dan ini yang terjadi di zaman beliau, di mana orang-orang begitu memperhatikan masalah adab, memperhatikan masalah akhlak, dan mereka begitu serius mempelajarinya. Ikhwanifillah, azani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu, masalah adab ini adalah masalah yang penting sekali lagi, bahkan ia harus didahulukan sebelum ilmu, ya, sebelum ilmu. Di kesempatan ini kita akan mengambil contoh, ya, dalam masalah adab ini, yaitu adab di dalam bermajelis.
adab di dalam bermajelis. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya sebelum kita bermajelis. Di antaranya kita harus melihat dulu siapa teman duduk kita, siapa teman kita di dalam bermajelis. Kenapa demikian? Ya karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap diri kita. Ya. Kalau kita bergaul, bermajelis dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik, yang mengingatkan kepada ketaatan, maka akibat baik akan kita dapatkan. Dan sebaliknya, kalau kita bermajelis dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang rusak, orang yang fasik, waliyadzubillah, maka kendati pun awalnya kita baik, sedikit demi sedikit akan terseret kepada keburukan. Ya. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah kalau kita hadir bermajelis, duduk-duduk dengan orang-orang yang rusak, ya, itu akan menjadi sebab penyesalan kita di hari kiamat. Ya. Jika kita salah memilih teman dan duduk dengan teman yang menggelincirkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal itu akan menjadi sumber penyesalan di hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Furqan ayat 27-29 menceritakan tentang penyesalan yang dialami oleh sebagian manusia. Di kelak, di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan manusia di hari itu, lalu kemudian orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik dibangkitkan dan melihat fenomena yang mengerikan di hari kiamat, maka di antara mereka ada orang-orang yang menggigit jari mereka, ya, menggigit jari mereka sebagai ekspresi penyesalan yang amat sangat. Allah berfirman, "Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila wa ya laitani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitan lil insani qadula." Allah katakan, dan ingatlah ketika orang-orang zalim mengingatnya seraya berkata, "Aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku." Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Kalau di hari kiamat, orang-orang akan mengingat masa-masa bersama dengan orang lain, ya, ketika umpamanya duduk-duduk bermajelis, ya, menghabiskan malam begadang, lalu kemudian berbicara ke sana kemari, pembicaraan yang tidak memiliki faidah, pembicaraan yang tidak mendatangkan kemaslahatan, lalu kemudian ia menyesal kenapa dahulu dia duduk dengan orang-orang yang telah menjauhkan ia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Alhamdulillah. Maka penting bagi kita sekalian untuk melihat siapa teman-teman kita dalam satu majelis. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau katakan, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Ya. Agama seseorang itu dipengaruhi oleh agama temannya, oleh agama orang terdekatnya. Oleh sebab itu, lihatlah siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapakah orang yang menjadi teman dekat kita, yang kita bermajelis dengannya. Kita banyak berbicara dengannya. Ini yang pertama, melihat majelis. Kemudian yang kedua, yang perlu dilihat dalam majelis itu, kita lihat topik pembicaraannya. Apa yang dibicarakan? Apakah pembicaraan merupakan hal-hal yang dibicarakan itu merupakan hal-hal yang wajib untuk dibicarakan, ya? Ataukah yang membicarakan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umpamanya, ya? Atau justru dia membicarakan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan bagi kebanyakan bisikan-bisikan mereka, ucapan-ucapan mereka, perbincangan-perbincangan mereka, kecuali ya ucapan, bisikan, perbincangan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Ikhwani fillah, demikian kita lihat topik pembicaraan dalam suatu majelis, apa yang dibicarakan, ya, apa yang dibicarakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya sebagian besar pembicaraan manusia itu tidak mendatangkan kebaikan, ya, kecuali pembicaraan yang di dalamnya ada perintah untuk bersedekah, saling mengingatkan untuk bersedekah atau mengajak untuk bersedekah, mengajak untuk berbuat ma'ruf, mengajak untuk melakukan perdamaian, melakukan islah di antara manusia. Dan siapa yang duduk di majelis itu dengan topik-topik tadi dan kemudian ia melakukan itu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Oleh sebab itu, majelis-majelis yang pembicaraannya tidak mendatangkan kemaslahatan sedikit pun bagi kita, maka tidak usah ragu untuk meninggalkannya. Tidak usah ragu untuk meninggalkannya. Karena majelis yang di dalamnya dibicarakan hal-hal yang buruk, yang tidak memberikan faidah, akan menjadi sumber penyesalan kita di hari kiamat. Waliyahudzubillah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman berkaitan dengan ini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan dalam majelis, jadi antaranya Nabi katakan, la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi atau min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita bagaimana atau apa adab yang harus ditepati oleh seorang mukmin ketika mereka dalam majelis, ya, dalam majelis. Maka inilah beberapa adab di dalam majelis, ya, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Janganlah seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu dia duduk di tempatnya, ya, duduk di tempat orang yang diperintahkannya tadi untuk berdiri. Akan tetapi hendaklah ia melapangkan dan meluaskan majelisnya. Di hadis yang lain yang senada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, idza qama ahadukum tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaq. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia kembali lagi ke tempatnya itu, maka dia lebih berhak dengan tempat itu. Ya, maksudnya, tatkala ada seseorang berdiri dalam suatu majelis, ya, dari tempat duduknya, lalu pergi karena suatu kebutuhan, karena suatu hajat, lalu kemudian ia kembali lagi, maka sungguhnya ia adalah orang yang berhak untuk duduk kembali di tempatnya semula. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Berkaitan dengan adab majelis ini, di samping dua hadis yang saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah.
niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Ayat ini berkaitan dengan adab dalam majelis dan kedudukan orang-orang yang berilmu di sisi Allah SWT. Di antara adab majelis, seorang datang ke majelis lalu tidak mendapatkan tempat duduk, maka hendaknya pimpinan majelis ia mengatakan atau mengatur ya bagaimana supaya orang yang baru datang ini kebagian tempat duduknya. Umpamanya ia mengatakan hendaknya kalian berlapang-lapang dalam majelis, diingatkan supaya orang yang baru datang itu mendapatkan tempat duduknya. Dan ini adalah solusi terbaik ya, untuk memberikan ruang dan tempat duduk pada seorang yang tidak memiliki tempat ya, atau seseorang yang terlambat datang ke majelis, untuk dia bisa mendapatkan tempat duduk yang layak. Ikhwani fillah, ulama memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis dan ayat tadi. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya atau jika kalian memberikan bangkit, diperintahkan untuk bangkit untuk melaksanakan perintah sesuatu, maka bangkitlah ya dalam majelis itu. Jadi hal ini berkaitan dengan majelis di zaman Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat ya dalam majelis, termasuk ketika beliau SAW memerintahkan sebagian di antara mereka untuk berdiri dan mempersiapkan diri untuk berjihad. Maka kalau diperintahkan untuk berdiri oleh Nabi SAW, maka kemudian mereka berdiri. Ya, demikian juga dalam majelis-majelis kita, kalau pimpinan majelis memerintahkan sebagian atau seluruh majelis untuk berdiri, maka berdirilah. Ya. Kalau diperintahkan untuk geser, maka bergeserlah. Kalau diperintahkan untuk merapat, maka merapatlah. Kalau mundur-mundurlah dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kemudian apabila atau dalam majelis itu, ya, ketika datang para ulama, ya, lalu kemudian majelis itu sudah penuh sesak dengan orang-orang, maka hendaklah sebagian dari orang-orang yang sudah hadir itu memberikan ruang kepada ulama yang untuk dia bisa duduk di majelis itu, meskipun sebagian di antara mereka akibatnya tidak mendapatkan tempat duduk. Ya. Tapi demikianlah penghormatan kita terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka ilmu. Dan ini juga yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dibanding dengan orang-orang biasa beberapa derajat. Ya. Majelis itu ada majelis umum dan ada majelis khusus. Majelis umum adalah majelis yang tidak ditentukan orang yang duduk di dalamnya. Artinya siapa saja boleh hadir dan siapa saja boleh mengambil tempat duduk yang ia sukai. Ya. Untuk majelis-majelis seperti itu, maka hendaklah orang-orang mengambil tempat terbaik ya di saf awal, gitu kan, dan tidak mencukupkan dirinya berada di saf belakang atau di akhir dari majelis. Berupaya untuk mendapatkan saf awal menunjukkan perhatian yang serius terhadap ilmu dan menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan hidayah. Adapun orang-orang yang bermalas-malasan lalu kemudian ia mengambil tempat di belakang, kemudian apalagi bersandar, maka hal ini menunjukkan lemahnya azam untuk mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis umum yang tidak ditentukan siapa yang duduk di dalamnya,
maka orang yang terlebih dahulu datang, maka dia adalah orang-orang yang berhak untuk berada di majelis di saf awal, dan seterusnya. Orang yang belakangan datang, dia harus mencukupkan diri atau rela dengan mendapatkan saf di belakang. Dan hendaklah dia tidak memaksakan dirinya untuk berada di depan, ya, sampai kemudian mengganggu orang-orang yang telah datang terlebih dahulu. Adapun majelis khusus, ya, adalah majelis yang telah ditentukan orang-orang yang hadir dan telah ditentukan juga tempat duduk. Ya, umpamanya si fulan dia duduk di saf pertama sebelah kanan atau sebelah kiri, dan si fulan berikutnya dia di saf kedua, dan seterusnya ditentukan. Nah, untuk yang seperti ini maka tidak boleh orang menyerobot tempat duduk orang lain. Meskipun dia datang duluan, dia harus mengambil tempat duduk yang telah ditentukan. Namanya juga majelis khusus. Di hadis tadi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang memerintahkan orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat orang yang diperintahkan berdiri itu. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Nah, karena hal itu menunjukkan kesombongan, ya, dia merasa diri lebih dari orang lain, ya, sementara kita tahu bahwa sombong ini adalah sifat yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kesombongan akan menjadi penyebab seseorang tidak dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalamnya atau yang dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun kesombongan sebesar biji sawi. Dengan memerintahkan orang lain berdiri lalu kemudian ia duduk di tempatnya, hal ini juga mungkin akan mendatangkan rasa rendah diri dari orang yang diperintahkan berdiri itu, ya. Mungkin ia akan mengatakan atau akan merasa, saya ini memang orang lemah, miskin, tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, sampai kemudian ada orang lain seenaknya merintahkan ia untuk berdiri lalu kemudian duduk di tempatnya, ya. Dan tentu hal ini akan mendatangkan kesedihan, ya, bagi saudaranya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa menyenangkan hati orang-orang mukmin. Ya. Kemudian juga boleh jadi memerintahkan orang lain berdiri di tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat itu, akan merendahkan orang itu, ya, akan memberikan kesedihan, Di samping tentu perbuatan itu juga adalah bentuk mengambil hak orang lain. Sedangkan majelis itu adalah sarana untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mengambil hak saudaranya, dia telah berlaku zalim, ya. Dia telah berlaku zalim, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan akan apa yang telah dilakukannya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Adab di dalam majelis ini adalah perkara yang tidak kalah untuk kita ketahui, ya, karena ilmu yang kita tuntut di dalam suatu majelis, ya, kita harapkan keberkahannya. Bukan saja kita menginginkan tahu dari sesuatu yang asalnya tidak tahu, ya, bukan hanya itu saja, tapi kita juga berharap bahwa ilmu yang kita dapatkan dari majelis mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu, untuk mengetahui adab-adab di dalam majelis mereka. Kemudian termasuk adab dalam majelis, hendaknya orang yang hadir di majelis itu tidak duduk dengan cara duduk yang dimurkai, ya. Duduk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Syirid bin Suwaid, ya, ia mengatakan bahwa marrabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
wa ana jalisun hakadha wa qad wada'tu yadayya isra khalfa dhahri wa taka'tu ala al-yad yaday faqala ataq'udu qira'atal maghdubi alaihim ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim. Ya. Ia mengatakan, Sirid bin Suaid mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melintas di hadapanku sedangkan aku duduk seperti ini, yaitu bersandar pada tangan kiriku yang aku letakkan di belakang. Jadi tangan kirinya diletakkan di belakang, lalu kemudian Nabi SAW bersabda, adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang yang dimurkai? Nah, gitu. Jadi ada cara duduk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seseorang meletakkan tangan kirinya ya sebelah di bagian belakang badannya, lalu kemudian ia bersandar kepadanya. Adapun kedua tangan, misalnya dia menyandarkan dua tangannya atau dia meletakkan kedua tangannya ke belakang lalu bersandar dengannya, maka itu tidak mengapa. Demikian juga kalau tangannya adalah tangan kanan. Tetapi yang dilarang adalah meletakkan tangan kiri di belakang, lalu kemudian ia bersandar dengannya. Qanifillah, demikian barangkali yang biasa sampaikan pada kesempatan malam ini berkaitan dengan adab di dalam majelis. Barangkali kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan tadi mengenai adab. Alhamdulillah, setidaknya hal itu mengingatkan kita kembali ya, tentang banyak hal yang sudah kita lalaikan bahkan dalam bermajelis. Semoga ilmu yang tadi disampaikan mengenai adab bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bisa membekas dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan juga tadi semoga kita bisa bersungguh-sungguh dalam menjaga adab ini semoga kita bisa semakin bersungguh-sungguh dalam menjaga adab di dalam bermajelis, dan jangan sampai ada penyesalan di akhirat karena kelalaian yang kita lakukan, yang kita lalaikan. Alhamdulillah. Ya mungkin itu yang pembahasan tentang adab yang disampaikan oleh Ustaz Roni. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk mengacungkan jempolnya atau melalui pesan chat. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ustaz, ada yang bertanya, apakah perbedaan adab bermajelis online dengan offline? Tampung dulu lagi. Enggak, ditampung dulu, boleh. Ya. Apakah perbedaan adab bermajelis online dengan offline? Yang tadi saya sampaikan adalah majelis offline ya. Kita hadir di majelis itu yang berkumpul dengan orang lain dan bertemu langsung ya. Adapun
ada majelis dalam online ya seperti yang sedang kita lakukan hari ini, maka karena yang kita bicarakan adalah ilmu, apa yang kita bicarakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekurang-kurangnya tunjukkanlah bahwa kita memuliakan firman Allah, memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan adab terbaik yang bisa kita lakukan, ya umpamanya dalam masalah pakaian, jangan sampai mentang-mentang ini nggak kelihatan oleh siapapun karena video yang juga dimatikan umpamanya, kemudian umpamanya hanya berpakaian pakai kaos dalam saja umpamanya, atau misalnya karena dia menyimaknya dalam kamar, ya dia memakai pakaian yang tidak menutup aurat umpamanya, hendaknya tidak seperti itu, ya. Meskipun orang-orang tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyaksikan bagaimana sikap kita terhadap ilmu, menyaksikan sikap kita terhadap Al-Qur'an, bagaimana ketika Al-Qur'an dibacakan atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Quran, ya, maka dengarkan, sampai dengarkan, dan dia berusaha tidak ada apa yang ia benar dibacakan, kemudian dia berusaha dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kebaikan kepadanya. Dan demikian juga ketika sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Sudah menjadi hal yang ma'ruf bahwasannya para ulama terdahulu apabila dua hal ini dibacakan kepada mereka, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menunjukkan ketawaduannya, ya. Mereka menyimak, mendengarkan dengan baik. Jadi kendati pun sekali lagi majelis kita majelis offline, tetap kita beradab, ya, kita tetap beradab dan menunjukkan keseriusan, menunjukkan keseriusan kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya? Dan banyak kita perujukan adab buat talabul ilmu yang masih awam apa aja Ustadz, selain kitab Bulughul Maram, bab adab dan kitab tarbiyah ta'rif. Ya, bisa baca kitab Hilyah Thalabul Ilm karya Abu Bakar Zaid, ya. Bisa juga kita membaca kisah-kisah para salafus saleh, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka hadir di majelis ilmu atau ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya? Ya, mohon maaf ini berisik karena ini di pinggir jalan, ya, dengan suara motor. Ustadz, saya aja yang mau bertanya, Ustadz. Gimana ceritanya tuh, zaman dulu orang-orang belajar adab, padahal ketika mendengarkan kajian-kajian para ulama gitu, Ustaz, kan ada dikisahkan cuma sekian yang mencatat, sedangkan sebagian besarnya itu belajar adab. Ya.
belajar adab seperti apa itu Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mereka mendatangi syekh, lalu kemudian hadir di majelisnya, lalu kemudian mereka melihat apa yang dilakukan oleh syekh, bagaimana ia berbicara, bagaimana ia bertaamul, bermuamalah dengan murid-muridnya. Ya, mereka juga melihat bagaimana kehidupan syekh dengan keluarganya, dengan tetangganya. Nah, itu yang dimaksud ya. Mereka mempelajari adab dari syekh yang hendak mereka ambil ilmunya. Bagaimana ketika ia menyampaikan pengajaran kepada manusia, bagaimana ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana ketika ia mendapati suatu hal yang tidak disenangi, ya, melihat bagaimana marahnya, bagaimana cemburunya, ya, bagaimana ketika mereka kesal. Itu semuanya adalah akhlak dan adab yang diperhatikan oleh murid-muridnya, ya. Lalu kemudian mereka mengambil faidah dari itu semua. Sampai kemudian mereka yakin bahwa syekhnya adalah seorang yang memiliki akhlak dan adab yang tinggi. Lalu kemudian setelah itu mereka mempelajari ilmu yang disampaikannya. Nah, seperti itu. Dan seperti tadi disampaikan oleh Ibnu Barok dalam mempelajari adabnya dari guru-guru mereka, ya, mereka tidak sehari 2 hari, ya, lama, ya, lama. Dan kita tahu bahwa para ulama itu gurunya bukan cuma satu, ya, amat sangat banyak, puluhan, mungkin ratusan, ya. Dan mereka mengambil faidah dari adab-adab mereka itu bukan hanya dari satu syekh. Setiap syekh memiliki kelebihan-kelebihan, ya, dan mereka mengambil faidah dari itu semua. Baik. Saya baca aja ya yang berikutnya. Bagaimana mengajarkan adab kepada anak-anak, ya. Mengajarkan adab kepada anak-anak itu butuh keteladanan orang tua dan butuh komitmen, butuh keseriusan dari orang tua. Yang pertama, bagaimana mengajarkan adab kepada anak, adab-adab yang baik, ya. Kalau orang tuanya tidak bisa menjadi teladan dalam masalah itu, ya, umpamanya kita ingin agar anak kita sebelum makan itu tertib, cuci tangan dulu, ya, kemudian ia duduk, kemudian ia mengucapkan basmalah dengan tangan kanan, ya, dan tidak bersandar, umpamanya tidak menggunakan kiri, dan itu harus dibarengi dengan bagaimana mereka melihat orang tuanya melakukan itu, ya. Artinya kalau orang tuanya tidak bisa menunjukkan hal semisal itu di hadapan anak-anaknya, umpamanya anak-anaknya dituntut untuk melakukan seperti itu, sementara ketika dia makan sendiri dan anak-anaknya melihat, umpamanya bapaknya makan sambil berdiri, gitu ya, atau makan dan minum dengan tangan kirinya, nah, maka apa yang diharapkan oleh orang tua terhadap anaknya adalah suatu hal yang mustahil, gitu, ya. Jadi menanamkan adab kepada anak, pertama orang tua harus jadi teladan. Kemudian yang kedua dan tidak kalah penting, orang tua harus punya komitmen, ya. Artinya ketika dia menetapkan bahwa anak saya harus memiliki adab seperti ini, ya, dan ia pun melakukannya, maka suatu saat dia akan melihat anaknya melakukan hal-hal yang di luar apa yang ia kehendaki. Nah, pada saat itulah dia harus mengingatkannya dan tidak membiarkannya. Harus mengingatkannya dengan baik, mengarahkannya kembali, ya. Karena sebagaimana saya sampaikan bahwa adab ini perlu latihan-latihan, perlu pembiasaan. Dan pembiasaan ini berbeda satu orang dengan orang lain. Mungkin ada yang hanya sekedar mingguan, ya. Tapi ada juga yang membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan, atau bahkan ada yang sampai bertahun-tahun untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Sekurang-kurangnya 2 hal ini yang harus dilakukan oleh atau dimiliki oleh orang tua. Nah, ikhwan fillah, berkaitan dengan adab ini, bagaimana supaya adab ini bisa kita tatbik dalam kehidupan kita? Ya, maka yang pertama kita mengetahui ilmunya, ya. Umpamanya adab
dalam keseharian kita ya. Pertama kita pelajari dulu beginilah adab Islam dalam masalah ini. Ini pertama, pelajari dulu, diketahui dulu. Kemudian diketahui bagaimana keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak dan adab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bagaimana keutamaan akhlak dan adab. Kemudian setelah kita mengetahui itu semua, kemudian kita mulai mempraktekannya ya. Dan sekali lagi karena adab ini adalah pembiasaan, maka di dalamnya membutuhkan kesabaran, di dalamnya membutuhkan mujahadah, di dalamnya membutuhkan perjuangan ya, membutuhkan perjuangan. Adab itu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang, tapi melalui latihan-latihan ya yang panjang. Maka sekali lagi ia membutuhkan kesabaran dan membutuhkan ya perjuangan ya, membutuhkan perjuangan. Kemudian di samping itu seseorang hendaknya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia ditetapkan pada akhlak dan adab yang mulia. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada adab dan akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkan kita kepada adab dan akhlak yang baik itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa bagaimanapun keinginan kita untuk memiliki akhlak dan adab yang baik, yang utama ya. Sementara kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, maka tidak mungkin kita mendapatkan itu. Maka kita berdoa kepada Allah ya agar memiliki akhlak atau adab yang baik, yang mulia. Nah. Kemudian ya sini tambahan juga bahwa karena adab ini adalah sebuah pembiasaan, maka memiliki peran penting juga adalah lingkungan ya. Lingkungan punya peran yang penting juga dalam masalah ini. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memiliki adab yang baik, ya berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik atau adab-adab yang mulia. Karena orang-orang sekitar kita ini sedikit banyak akan mempengaruhi kita juga ya. Kita ingin punya atau kita ingin anak-anak kita memiliki adab-adab yang baik, adab-adab yang mulia, akhlak yang baik, maka jangan ia biarkan bermain dengan orang-orang atau anak-anak yang tidak terdidik. Jangan biarkan ia main dengan anak-anak yang oleh orang tuanya dibiarkan dan diperkenalkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Apalagi anak-anak ini amat sangat mudah meniru orang lain ya. Maka hendaknya ini diperhatikan. Allahu a'lam. Sepertinya cukup ya Ustaz ya. Baik. Dan Baik demikian. Baik, cukup barangkali demikian. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita adab yang baik, akhlak yang mulia ya. Karena akhlak yang mulia ini adalah perkara yang mulia juga di dalam agama kita. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kajian mengenai adab yang disampaikan oleh Ustaz Roni. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita dengarkan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, bisa mudah-mudahan kita bisa bersabar atas istiqomah dalam belajar adab ini. Mungkin untuk pengajian hari ini dicukupkan.
Untuk admin Wahdah Jabar, ada yang ingin disampaikan? Cukup. Ya, mari kita akhiri pengajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.